Selvia. Waalaikumsalam Bu, apa kabar Bu Selvia hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Oh Bu Selvia, Iya. ini katanya akan melakukan coaching dengan Bu Meni. Iya Bu, iya. Jadi hari ini Bu, rencana saya akan melakukan coaching dengan Ibu Meni. Kemudian Bu Selvia, ini sih mau izin ya Bu ya, Iya. sebelum nanti Ibu melakukan coaching dengan Ibu Meni, Iya. akan ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Bu Selvia. Boleh. Baik ya, Bu Selvia nanti jangan lupa sebelum melakukan coaching nanti itu harus dilakukan sesuai dengan yang penilaian. Baik, ya harus sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching? Nah kemudian bagaimana coaching tersebut menanggapi apa dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Selvia sebagai coach gitu ya. Baik. Kemudian jangan lupa juga dengan prinsip coachingnya yang seperti yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian jangan lupa juga untuk memaksimalkan potensi yang baik kalau Bu Selvia saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching ya. Kira-kira nanti Ibu akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Selvia kembangkan. Baik Bu, dalam coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dengan rasa, dan saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi agar coaching nanti bisa menggali potensinya untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kompetensinya. Oke, baik sekali ya. Jadi Ibu akan mengajukan tentang kompetensi yang mendengarkan dengan aktif dan ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini Ibu Selvia observasi. Baik Bu, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dengan rasa. Jadi mendengarkan aktif dengan rasa. Pertanyaan adalah bagaimana indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Selvia. Baik Bu, jadi dalam coaching ini Bu, indikator yang saya harapkan atau yang saya inginkan itu nanti coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baiklah Bu Selvia, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga coaching yang akan Ibu lakukan nanti berjalan dengan lancar ya Bu Selvia. Selamat melakukan coachingnya. Saya tunggu nanti kelanjutannya. Terima kasih Bu Selvia. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Selvia. Waalaikumsalam Bu Meni, apa kabarnya hari ini Bu Meni? Alhamdulillah Bu Selvia. Bu Selvia boleh ganggu waktunya? Sebentar Bu Meni. Oh iya, kebetulan saya ini nggak ada jam loh Bu Meni. Boleh? Memang ada masalah apa Bu Meni? Boleh ya Bu, saya mau Boleh. ceritanya Bu terkait masalah anak murid saya di kelas. Jadi saya tuh punya anak murid namanya Rangga. Rangga itu anak yang benar-benar susah kalau di dalam kelas. Susahnya di sini tuh ngikutin pelajaran dia malas-malasan gitu, karena dia tuh kemarin saya kan wali kelas ya gitu. Jadi Rangga itu kemarin itu kepergok bolos di jam pelajaran BFI bahasa Inggris gitu. Terus memang guru-guru yang lain juga pada nimpalin kan ngasih tahu kalau Rangga ini memang males kalau di kelas gitu. Kebetulan kalau di jam pelajaran saya memang anak itu masuk gitu, mungkin karena saya wali kelasnya gitu ya. Tapi si Rangga ini kalau memang disuruh ngerjain tugas susah gitu. Jadi memang Rangga ini sangat sulit ya kalau misalkan disuruh ini ya disuruh ngerjain tugas gitu. Oke Bu Meni, ngomong-ngomong nih dari percakapan kita nanti ke depannya, kira-kira harapan Bu Meni itu apa ya dari percakapan yang akan nanti kita laksanakan? Harapan dari ini Bu ya, percakapan yang kita lakukan hari ini, saya sih berharap dan sangat berharap dari percakapan ini saya bisa ketemu nih solusi untuk menangani masalah si Rangga ini gitu. Karena emang kayaknya anak ini lama-kelamaan kalau dibiarin ini ya bahkan ngerembet ke teman-temannya yang lain gitu. Karena kalau misalkan dia bolos itu pun ternyata dia mengajak rekan
sesama kelas 7 tapi di beda kelas gitu. Kemarin ada anak 76 itu yang diajak bolos bareng sama dia gitu. Baik. Jadi di sini tadi Bu Menik sudah bercerita bahwa Bu Menik itu punya siswa yang dia tuh suka bolos gitu lah ya. Nah, nih kira-kira nih Bu Menik, apakah Bu Menik ini sudah menelusuri kenapa siswa tersebut tuh suka bolos gitu? Sudah belum? Untuk masalahnya sendiri gitu ya Bu ya, besar kemungkinan anak ini karena ternyata pas saya telusuri si orang tuanya si Rangga ini kurang ya Bu ya, kurang dalam perhatian, dalam artian ibunya Rangga itu bekerja gitu ya, dia sebagai asisten rumah tangga gitu ya, terus kemudian ayahnya juga sudah tidak ada gitu. Ternyata anak ini adalah laki-laki gitu, dan peran ibunya ini menggantikan peran ayahnya, harus bekerja. Jadi kemungkinan besar si Rangga ini adalah anak yang kurang perhatian gitu. Jadi seperti itu. Oh iya, jadi seperti itu Bu Menik ya. Jadi si Rangga ini ternyata dia bolos itu salah satunya karena dia kurang perhatian gitu ya dari orang tuanya. Baik. Jadi kalau begitu kira-kira sudah ada belum langkah yang Ibu Menik lakukan jadi untuk mengatasi masalah si Rangga ini? Untuk langkah yang sudah saya lakukan itu kemarin tuh saya, karena Bu F itu mengadu saya ini bolos gitu ya Bu ya, saya tuh kemarin manggil Rangga gitu. Manggil Rangga terus saya tanyakan dia kenapa penyebab dia itu bolos itu apa gitu kan. Lalu kemudian dia sih bilangnya dia terlambat gitu, terus kemudian dia takut untuk masuk ke kelas gitu. Terus akhirnya dia ya udah cabut aja, dia nongkrong di musola gitu bareng sama si Aldi yang 76 ini gitu. Itu sih Bu. Baik, jadi dari langkah yang sudah Ibu Menik lakukan itu langkah pertama Ibu ya. Nah, itu kalau menurut Bu Menik tingkat keberhasilannya itu dari skala 1 sampai 10 ya, itu kira-kira ke skala berapa Bu Menik? Kalau di rating dari 1 sampai 10 saya rasa masih, karena belum ada terjadi perubahan ya Bu ya. Rangganya juga masih ogah-ogahan kalau dalam kelas, itu mungkin masih sekitar 2 atau 3 gitu. Sangat belum terjadi perubahan dalam diri Rangga gitu. Makanya saya konsul ke ngadain pembicaraan ini ke Bisa juga gitu ya, dengan mereka bisa menemukan solusi bagaimana memperlakukan Rangga gitu. Baik, berarti langkah pertama yang sudah Ibu lakukan itu bisa dikatakan masih gagal gitu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, rencana kedepannya nih untuk mengatasi dari permasalahan si Rangga ini, agar Rangga ini bisa mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik lagi, kira-kira rencana Bu Menik apa nih? Rencana saya tuh saya akan manggil Rangga lagi ya. Terus kemudian saya juga akan mencari cara atau mengadakan tes ke Rangga, mungkin ini ya dengan cara mendiagnostik gitu ya, melakukan tes diagnostik ke Rangga gitu ya kalau dalam pembelajaran saya mungkin nanti. Terus kemudian nanti saya juga akan cari ke rekan-rekan yang lain gitu kan apa yang sudah saya lakukan. Terus nanti saya juga akan melakukan variasi modal pembelajaran ya Bu ya, dalam kegiatan belajar mengajar akan biar kita tahu ketertarikan Rangga itu apa sih di dalam kelas gitu ya. Itu sih Bu. Terus nanti mungkin saya juga akan datang home visit karena mungkin kan ibunya Rangga ini kan sibuk ya. Jadi mungkin nanti saya yang akan datang ke rumahnya Rangga gitu. Jadi karena menurut pengalaman yang kemarin kalau saya panggil ibunya Rangga itu susah gitu, untuk datang ke sekolah. Jadi mungkin nanti saya akan datang ke sekolah ke rumahnya Rangga gitu. Baik, jadi rencana Bu Menik ke depannya yang pertama Bu Menik akan melakukan home visit ya. Terus kemudian yang kedua Bu Menik ini sepertinya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan melakukan tes diagnostik di awal sebenarnya. Dan baik Bu Menik, jadi rencana Bu Menik ini sangat luar biasa sekali bagi saya. Saya pun juga setuju dengan rencana Bu Menik yang akan Bu Menik lakukan untuk mengatasi permasalahan si Rangga. Terus di sini Bu Menik kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Menik untuk merealisasikan atau membantu dari rencana aksi yang akan Bu Menik lakukan ke depannya? Oke, kalau dukungan siapa, saya pasti butuh dukungan dari rekan sejawat ya Bu ya. Rekan sejawat kenapa? Karena rekan sejawat ini juga apalagi terutama adalah guru-guru yang mengajar mata pelajaran di kelas saya gitu ya, yang di mana mereka belajar mata pelajarannya. Assalamualaikum Bu Selvia. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana
Alhamdulillah Bu Sylvia sudah melakukan coaching ya terhadap Ibu Meni. Iya, alhamdulillah Bu. Jadi tadi saya barusan karena saya ada waktu yang luang, tadi saya sudah melakukan coaching Bu dengan Bu. Iya. Bagaimana berjalan lancar semuanya? Alhamdulillah Ibu semuanya berjalan lancar. Oke, Bu Sylvia, terkait dengan kegiatan coaching sudah Ibu Sylvia lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai refleksi ya Ibu ya setelah melakukan coaching. Pertama yang adalah saya akan menanyakan tentang apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching. Baik Bu, jadi tadi saya melakukan coaching dengan Ibu Meni ya Bu ya. Nah di situ saya sudah menggunakan Alutita. Alhamdulillah saya sudah berusaha untuk menggunakan Alutita dengan baik, yaitu yang pertama saya menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian saya menanyakan tentang rencana aksi dan tanggung jawab yang akan Ibu Meni lakukan untuk merealisasikan dari hasil rencana aksinya. Terus kemudian Bu, saya di situ juga sudah berusaha untuk mengungkapkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi dari si coach saya yaitu Ibu Meni. Dan saya juga sudah berusaha Bu untuk menerapkan prinsip dalam coaching yang saya lakukan tadi. Oke, Ibu Sylvia. Tadi juga saya sudah lihat bahwa kegiatan coaching sudah Ibu Sylvia lakukan dengan ini juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian sudah sesuai dengan Alutita, sudah mengajukan pertanyaan seperti itu ya Bu Sylvia. Kemudian menurut Bu Sylvia, apa hasil yang didapat dari kegiatan observasi coaching tadi? Baik Bu, dari hasil observasi tadi, karena saya sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot untuk Ibu Meni, jadi alhamdulillah di sini Ibu Meni sudah terbuka Bu pemikirannya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Bu ya, dengan kegiatan coaching ini bisa terbantukan membuka solusi dan alhamdulillah. Tadi ya. Kemudian untuk pertanyaannya terakhir ya Bu Sylvia. Kira-kira nanti nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sylvia? Baik Bu, jadi di sini setelah saya melakukan coaching tadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu adalah lebih memahami dari prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yang dimana prinsip tersebut yang nantinya akan saya terapkan dalam kegiatan coaching saya, dan kegiatan coaching yang saya lakukan untuk berikutnya bisa berjalan secara optimal. Baiklah Bu Sylvia, itu saja percakapan kita pada kesempatan hari ini. Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat ya Bu Sylvia.